sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, kepada ketua mohon disiapkan dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas yang berbahagia ini dalam materi ketiga, yaitu menghafal surat At-Tin dengan model DBL, diferensiasi based learning. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Laila, Ifran, Fikri, Alan, ada Bu. Fajri, Rizky, ada Bu. Zizi, ada Bu. Alga, ada Bu. Rani, ada Bu. Saima, ada Bu. Yuni, Wahid, ada Bu. Baki, ada Bu. Nah, hadir semuanya nak Ibu? Hadir Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Sekarang sebelum Ibu menyampaikan materi, kita akan menjawab pertanyaan pemantik terlebih dahulu, yaitu siapakah yang sudah hafal surah At-Tin? Coba, siapa yang hafal? Nur Aisyah, boleh, silahkan. لقد خلقنا
perasaan kalian setelah menghafal surah At-Tin? Bagaimana perasaannya? Bagaimana? Bahagia? Ya? Bahagia apa lagi? Bagaimana perasaan setelah menghafal surah At-Tin? Senang. Nah, kalau kita sudah menghafal surah At-Tin berarti kita itu merasa senang, puas, apa lagi? Bahagia. Kenapa? Karena kita sudah apa saja tantangan yang kalian hadapi. Tantangan kalian dalam menghafal surah At-Tin. Tadi katanya apa? Tajwid, irama, panjang pendek. Ya, ini tantangan memang itu ya. Kesulitan. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui tajwid, kalau kita tidak mengetahui hukum panjang pendek, maka kita akan susah menghafalnya. Nah, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan itu? Nah, bagaimana cara anak ibu semuanya mengatasi kesulitan tentang tajwid panjang pendek? Bagaimana? Bagaimana caranya? Dilihat panjang pendeknya. Apalagi dipelajari panjang pendeknya dan diingatkan. Nah, itu dia ya pertanyaan pemantik kedua kita. Nah, sekarang anak ibu siap untuk belajar pada kesempatan kali ini? Siap, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kita briefing dulu. Tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5. Tepu semangat. Semangat ya, baik. Dan lanjut, kita harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sampai akhir nanti ya kita harus semangat. Siap anak ibu? Siap, Bu. Nah, baik. Sekarang kita belajar tentang materi menghafal surah At-Tin. Nah, masih ingat ada berapa ayat surah At-Tin? Berapa ayat? 8 ayat. Di mana diturunkan surah At-Tin? Karena tergolong dengan surat Iya. Nah, pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah dengan model DBL namanya, diferensiasi based learning, yaitu memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan perbedaan yang kesiapan belajar, kebutuhan belajar, dan gaya belajar. Sekarang ibu memberikan asesmen awal, ya. Asesmen awal. Asesmen awal ini gunanya untuk mengetahui kemampuan anak ibu semuanya. Bagaimana kemampuan belajar anak ibu semuanya? Dibuat namanya, dibuat kelasnya. Nah, silakan dijawab soalnya. Yang kolom yang pertama itu tuliskan kembali, menuliskan kembali surah At-Tin. Dituliskan kembali ini di sampingnya. Nah, yang kolom kedua menuliskan
artinya sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya. Sama ya, sama. Ini proses awal. Kemudian nanti tugas kelompok baru berbeda kelompok. Maka kita menerapkan model DBL namanya, diferensiasi based learning. Diartikan sesuai dengan ayatnya ya. Ada pertanyaan? Siapa yang sudah siap? Aku. Siapa lagi? Kelompok. Sudah siap?
Ada lagi? Ya. Nah, berdasarkan asesmen awal ini, ya, Ibu bagi kelompoknya tadi ada di tiga. Kelompok yang pertama kelompok Abu Bakar. Kelompok yang kedua Umar bin Khattab. Kelompok yang ketiga Utsman bin Affan. Ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, sesuai dengan nama kelompok masing-masing diberi tugas yang berbeda, ya. Tugas yang berbeda setiap kelompoknya. Kenapa? Karena model pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah DBL namanya, diferensiasi based learning. Kelompok ini kelompok 1, silakan bekerja sama. Kelompok 2, silakan bekerja sama. Dan ini kelompok 3, Utsman bin Affan. Silakan baca perintahnya. Jangan lupa nama kelompoknya, ya. Jangan lupa nama kelompoknya dibuat di atas dengan nama tadi. Buat nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Silahkan dikerjakan. Perwakilan dari kelompok, perwakilan kelompok langsung ke depan. Nama kelompok Utsman bin Affan ke depan. Silakan. Soalnya bagaimana? Nah, berarti ini berpasangan dengan apa?
berpasangan dengan ya, lanjut. Ya, lanjut. Bagaimana tanggapannya? Bagus? Benar? Salah? Bagaimana? Benar, bagus. Saya tepuk tangan buat kelompok Usman. Mana tepuk tangannya? Lanjut kelompok Abu Bakar. Nah, sebelumnya bagaimana tanggapannya dan untuk kelompok Umar bin Khattab? Benar. Benar? Bagus? Nah, lanjut ke Abu Bakar lagi. Silakan Abu Bakar. Ayo. Hubungannya baik, good. Ya, bagus. Apa lagi? Ya, bagus. Lagi? Apa lagi? Bagus. Terus? Nah, bagus. Bagaimana tanggapannya? Kelompok lain? Baik. Bagus, baik. Benar? Benar. Nah, tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar. Silakan ke sana ya, nak. Ke sana. Jangan. Nah, baik. Itu dia penampilan kelompok Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita simpulkan. Ada berapa ayat jumlah surat At-Tin? Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Nah, sekarang dijawab di sini di stick note kita ini dijawab jumlah surat At-Tin ada berapa dan arti dari buah At-Tin itu apa? Dan arti dari zaitun itu apa? Silahkan dijawab di sini ya. Ini adalah asesmen formatif kita. Satu per orang. Nah, ini satu per orang ya. Ini juga satu per orang. Silakan dijawab di asesmen formatif kita. Dibagi satu per orang, dijawab di sini jumlah surat At-Tin, apa arti dari At-Tin, apa arti dari Baladil Amin. Jawabannya maksudnya ini yang mau dijawab ya. Untuk jawabannya soal yang pertama, jumlah ayat surat At-Tin. Ya, dua ayat jawabannya saja. Yang kedua, arti kata At-Tin. Tiga, arti dari Baladil Amin. Nah,